Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat studi kasus untuk guru PAUD atau pendidikan anak usia dini. Berikut saya contohkan beberapa studi kasus nih Bapak Ibu Guru. Kita di sini adalah belajar bersama. Saya juga bisa jadi salah dan bisa diperbaiki secara bersama atau diperbaiki oleh Bapak Ibu Guru. Berikut adalah contoh studi kasus PPG guru tertentu untuk guru PAUD. Pertanyaannya masih sama nih Bapak Ibu Guru. Jadi yang pertama adalah permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Yang kedua, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, apa hasil dari upaya Anda tersebut. Kemudian yang keempat, pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Di mana dalam mengerjakan studi kasus ini, waktunya adalah 30 menit setelah mengerjakan tes objektif atau tes SJT atau PCK nih Bapak Ibu Guru. Kemudian Bapak Ibu Guru mengerjakan studi kasus dengan cara mengetiknya. Jawaban yang pertama yaitu permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Di sini saya jawab, permasalahan yang pernah saya hadapi adalah dalam proses pembelajaran beberapa siswa motorik kasarnya belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga siswa mengalami kendala, kemudian siswa cenderung pasif dalam bermain. Misalnya, siswa hanya bisa berlari dan bermain tapi sulit menangkap dan melempar bola. Tetapi beberapa siswa juga sudah bisa melempar dan menangkap bola namun masih kaku dan membutuhkan bantuan guru. Kemudian bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya? Upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah melakukan tes awal untuk melihat perkembangan motorik kasar anak. Kalau itu namanya tes diagnostik nih Bapak Ibu Guru, kemudian diberikan perlakuan melalui kegiatan bermain yaitu dengan memberikan berbagai aktivitas permainan seperti lempar tangkap. Bila secara berkelanjutan dan terarah, kemudian di mana melempar merupakan keterampilan manipulatif kompleks yang menggunakan satu atau dua tangan untuk melemparkan suatu benda, sedangkan menangkap merupakan keterampilan yang lebih sulit. Permainan memungkinkan anak melepaskan energi fisik yang berlebihan dan membebaskan perasaan-perasaan yang terpendam. Salah satu permainan yang saya terapkan adalah permainan lempar tangkap bola kecil, di mana permainan ini dilakukan dengan menggunakan bola ukuran kecil seperti bola pingpong atau bola kasti, kemudian dengan cara melempar dan menangkap bola dengan menggunakan kekuatan tangan dan kanan. Apakah dia bisa menangkapnya atau tidak, seperti itu. Kemudian berikutnya, apa hasil dari upaya Anda tersebut? Hasil dari upaya tersebut adalah siswa terlihat senang dan menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa perlahan dapat mengembangkan kemampuan motorik kasarnya. Melalui permainan lempar tangkap bola kecil, perkembangan aspek motorik kasar ini itu ada 3 Bapak Ibu Guru. Jadi ada aspek keseimbangan, aspek kekuatan, dan aspek kelenturan. Ini dapat berkembang, di mana individu ini mampu berkoordinasi dengan ukuran tangannya. Misalkan ukuran tangan kecil, seperti itu Bapak Ibu Guru, bagaimana cara menangkapnya? Apakah dengan satu tangan atau dengan kedua tangan? Kemudian berikutnya ada dalam menyelesaikan tugas, yaitu apakah secepat mungkin atau serapi mungkin atau bisa cepat dalam menangkap bola, seperti itu. Kemudian ada lingkungannya, yaitu ketersediaan sumber daya, misalkan alat untuk bolanya, bola kecilnya atau bola sedangnya, kemudian ada dorongan dari guru dan tekanan dari teman sebaya. Kemudian yang keempat adalah pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dalam menentukan tes awal. Seperti apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui kemampuan awal motorik siswa, namun semua itu menjadi motivasi saya untuk membuat tes awal yang baik agar saya dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan pembelajaran pun menjadi
interaktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian kemampuan motorik siswanya tentunya juga bertambah. Ini hanya salah satu contoh yaitu dengan permainan bola kecil. Kemudian contoh berikutnya, pertanyaan yang sama, jadi saya langsung ke jawaban saja nih Bapak Ibu Guru. Jadi yang pertama, permasalahan apa yang pernah Anda hadapi? Permasalahan yang pernah saya hadapi adalah dalam proses pembelajaran, beberapa siswa memiliki keterlambatan motorik halus yang menyebabkan siswa menjadi rendah diri, jadi dia tidak percaya diri seperti itu, dan terjadi kecemburuan, ketergantungan, dan muncul rasa malu. Jadi siswanya tersebut malu-malu dalam seluruh kegiatan pembelajaran, sehingga siswa kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya seperti pada saat bermain. Berikutnya, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya? Upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah melakukan tes awal untuk melihat perkembangan motorik halus siswa. Kemudian dengan memberikan stimulus yang tepat yaitu media yang bersifat edukatif. Dengan media edukatif yang tepat dan efektif dapat mengembangkan keterampilan motorik pada siswa. Salah satunya yaitu melalui buku bertekstur untuk memberikan stimulus pada motorik halus anak. Dengan media buku ini dapat memperkenalkan anak terhadap media pengetahuan dan pembiasaan dalam membaca buku, meskipun nanti bukunya itu diraba-raba, kemudian kita sebagai orang tua atau guru mendampingi anak tersebut. Selanjutnya atau selain itu juga bisa menggunakan puzzle, kemudian menggambar dan membuat karya dengan kertas origami, misalkan melipat-melipat gitu nih Bapak Ibu Guru. Kemudian apa hasil dari upaya Anda tersebut? Hasil dari upaya tersebut adalah siswa terlihat senang dan menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya. Melalui media buku bertekstur tersebut dapat memberikan stimulus pada perkembangan motorik halus anak dengan memberikan tekstur-tekstur yang berbeda pada setiap objek yang disentuhnya. Misalkan ada buku cerita hewan, di dalam cerita itu teksturnya berbeda-beda seperti itu. Misalkan ini ada hewan singa, kemudian ada hewan jerapah, dan sebagainya. Seperti juga dengan penyajian gambar yang informatif sesuai dengan tema yang terdapat dalam buku seperti hewan, buah, bunga, dan sebagainya. Kemudian pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah ketika saya menyelesaikan permasalahan tersebut dalam membuat atau mencari buku bertekstur. Ini saya memiliki kesulitan dalam membuatnya dan mencari buku bertekstur tersebut karena sekolah saya berada di pedesaan sehingga sangat susah ditemui toko buku di daerah saya, toko buku yang maksudnya yang menjual buku bertekstur tersebut. Tetapi itu bukanlah sebuah permasalahan yang rumit karena serumit apapun masalahnya, kita tidak harus ke toko buku offline Bapak Ibu Guru karena memang letaknya jauh, sehingga kita dapat memilihnya di toko buku online atau kita bisa membuatnya sendiri dengan berbekal bantuan dari internet, bisa melalui video YouTube, aplikasi TikTok maupun yang lainnya. Kemudian contoh berikutnya di sini juga saya berikan langsung jawabannya Bapak Ibu Guru. Jadi permasalahan apa yang pernah Anda hadapi? Permasalahan yang pernah saya hadapi adalah kemampuan kreativitas pada anak belum berkembang secara optimal. Beberapa anak masih dibantu oleh guru kelasnya, baik ketika menggunting, menempel, maupun melipat, di mana bermain seni melipat ini dapat mengembangkan kemampuan fisik motorik, terutama motorik halus. Jadi di sini kreativitas anak belum muncul nih Bapak Ibu Guru. Kemudian bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya? Upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah melakukan tes awal untuk melihat perkembangan motorik halus anak melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan permainan mosaik kertas. Kemudian saya menerapkan rancangan pembelajaran yang menarik, yaitu kegiatan pembelajaran dengan menggunakan permainan papercraft.
Di mana saat bermain papercraft ini, anak membuat lipatan menjadi 2 atau lebih lipatan, sehingga setiap anak belajar mengenal berbagai bentuk ukuran yang tepat dan benar. Di mana papercraft ini dapat menstimulasi anak untuk berpikir kreatif, di mana muncul ide-ide baru dan model baru dari hasil karya yang dibuatnya. Jadi anak nanti melipat sesuai dengan keinginannya, seperti itu. Kemudian, apa hasil dari upaya Anda tersebut? Hasil dari upaya tersebut adalah siswa atau anak terlihat senang dan menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Melalui media papercraft ini mampu menstimulasi kreativitas berpikir anak karena pengalaman bermain anak yang seru dan imajinatif sehingga anak mampu melakukan bermain peran agar menghasilkan ide yang baru serta motivasi dalam proses bermain. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dalam membuat contoh media papercraft. Kita sebagai guru harus meluangkan waktu lebih nggih Bapak Ibu guru untuk menerapkan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan media papercraft ini. Namun itu bukanlah masalah yang berarti. Saya menjadi tambah wawasan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya yaitu dengan cara membuat media papercraft ini. Kemudian ada contoh terakhir di sini adalah masih di studi kasus untuk guru PAUD. Kita langsung ke jawabannya saja nih Bapak Ibu guru. Jadi yang pertama, permasalahan apa yang pernah Anda hadapi? Permasalahan yang pernah saya hadapi adalah beberapa anak memiliki kemampuan asertif yang kurang sehingga menghambat komunikasi dan sosialisasinya. Di mana kemampuan asertif ini sendiri adalah perilaku yang terbuka, jujur akan perasaannya, keinginannya dengan cara proporsional, dan tetap menghargai hak orang lain. Perilaku asertif yang tidak sesuai tentunya dapat menimbulkan masalah, termasuk mudah merasa takut, ragu-ragu, merasa tertekan, dan merasa tidak nyaman saat berinteraksi dengan teman karena kesulitan dalam mengkomunikasikan emosinya. Kemudian bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya? Upaya yang saya lakukan adalah menguraikan beberapa langkah dalam latihan asertif diantaranya yaitu dengan merumuskan strategi rasional atau dengan mengidentifikasi kondisi anak bisa melalui tes awal, kemudian membedakan perilaku asertif dan yang tidak, kemudian mengeksplorasi tujuan, serta berpartisipasi dalam permainan peran, menerima umpan balik, melaksanakan latihan praktek, mengulang latihan, memberikan tugas rumah, dan tindak lanjut, serta menyelesaikan proses latihan. Selain itu, dengan menerapkan penguatan positif seperti memperkenalkan kepada anak perilaku yang dianggap pantas dan tepat, serta perilaku yang sebaiknya dihindari. Jadi kita menjelaskan, oh ini perilaku yang baik untuk anak terapkan dan ini adalah perilaku yang tidak baik untuk diterapkan. Bisa juga dengan permainan roda emosi sebagai metode intervensi yang diberikan kepada siswa agar dapat meningkatkan kemampuan asertif anak. Apa hasil dari upaya tersebut? Hasil dari upaya tersebut adalah anak sudah bisa mengungkapkan dengan jelas apa yang diinginkannya, seperti minta tolong diambilkan baju, minta tolong dipakaikan sepatu misalkan. Kemudian anak juga sudah bisa mengatakan terima kasih. Anak juga bisa membela dirinya ketika ada teman yang mengambil makanannya, seperti itu punyaku, izin dulu kalau kamu mau minta. Atau misalkan anak sudah bisa membela dirinya. Misalkan ada anak yang mengambil penghapusnya, itu punyaku, izin dulu kalau mau meminjam, seperti itu. Jadi anak-anak mengalami kemajuan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Anak juga lebih percaya diri dan mau bergabung dengan temannya tanpa harus diajak terlebih dahulu. Kemudian anak juga mulai berani menyampaikan pendapatnya ketika membuat proyek. Apakah dalam menggunting segitiga seperti ini dan seterusnya. Kemudian, pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dalam menerapkan permainan roda emosi, di mana beberapa anak yang belum memiliki kemampuan asertif menjadi diam, dia seketika diam dan tiba-tiba menangis. Kadang kan kita, loh kok ini anak
diem tiba-tiba menangis ya gitu. Kemudian namun setelah diberi afirmasi positif dan guru terus mendampingi dalam permainan roda emosi tersebut atau bermain peran, mengajak anak berbicara dan bercerita agar anak bisa mengungkapkan dengan jujur apa yang dia rasa, sehingga membantu anak agar dapat menyampaikan pendapatnya. Jadi kita mendekati anak tersebut, kenapa kamu menangis, kemudian kita tanya alasannya dan sebagainya. Dan ini kita juga memberikan penguatan-penguatan positif. Seperti itu saja nih Bapak Ibu Guru contohnya. Jadi yang keempat ini adalah permainan roda emosi, kemudian yang ketiga ada papercraft, kemudian yang kedua tadi adalah motorik halus, dan yang pertama tadi adalah motorik kasar. Jadi bagaimana kita menyelesaikan studi kasus atau permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu Guru. Dan ini hanya jadi contoh nih Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru bisa ambil yang baik-baik dari saya dan buang yang buruk-buruk dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya jelaskan kembali untuk contoh studi kasus itu maksimal 500 kata nih Bapak Ibu Guru, itu boleh kurang dan tapi tidak boleh lebih gitu ya. Waktunya 30 menit, jadi Bapak Ibu Guru harus belajar mengetik dengan cepat. Kemudian ketika kita mau menyelesaikannya, jangan lupa di-save. Kalau tidak di-save, sebanyak apapun tulisannya tidak tersimpan dalam sistem, seperti kasusnya pada PPG guru tertentu piloting 1. Jadi yang remedi itu rata-rata yang tidak menyimpan hasil dari ketikannya sendiri, sehingga tidak tersimpan otomatis oleh sistem. Tapi semoga di studi kasus PPG guru tertentu piloting 2 ini sistemnya semakin baik nih Bapak Ibu Guru. Semoga Bapak Ibu Guru semua bisa lulus dan menyusul PPG guru tertentu piloting 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.